warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kali Sedap akan memperkenalkan diri. Saya Iskandar. Saya Nur Jamala. Saya Mutahara. Saya Tina. Dan saya Dias Meningsih. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi Kali Sedap, yaitu rangkaian listrik, seri, dan Kompetensi dasar yang akan kita capai kali ini adalah KD 3.4, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian Dasar listrik sederhana. 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi rangkaian seri dan paralel dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan berikutnya, nomor 2, siswa dapat membuat rangkaian listrik sederhana. Yang ketiga, siswa lebih mudah memahami konsep rangkaian listrik seri dan paralel. Dari percobaan tadi, yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi rangkaian listrik seri dan paralel. Yang kedua, siswa juga akan dapat membuat rangkaian listrik seri dan Bahan dan alat yang dibutuhkan adalah bahan yang pertama bola lampu, kedua fitting atau dudukan lampu, yang ketiga kabel, keempat saklar, kelima botol air mineral, keenam tempat baterai, dan yang ketujuh adalah baterai. Alat yang diperlukan adalah 1. Gunting, cutter, isolasi, solder, dan papan alfabot. Kelompok kami akan menyampaikan yaitu pembuatan rangkaian listrik secara seri. Nanti kita akan gunakan bahan yang sudah ada di mana-mana, di tempat kita juga sudah ada. Teknis pembuatannya yaitu kita potong botol ini menjadi dua bagian yang atas, yaitu kita potong ini secara melingkar, ya. Kemudian setelah itu nanti kita lepas. Jadi setelah kita lepas, kemudian tutupnya akan kita beri lubang supaya nanti bisa dimasuki lampu. Oke, kita sediakan solder untuk melubangi. Selanjutnya kita akan siapkan bahan-bahan yang lainnya, yaitu kabel. Kabel ada dua macam, yaitu kabel yang berwarna merah dan berwarna putih. Yang merah itu kita gunakan untuk yang positif, yang putih adalah negatif. Kita kupas bagian kabel yang atas, ya, kita kupas dengan menggunakan alat yang ada. Demikian juga untuk yang putih, sama, ya, kita lepas sehingga terlihat logam di dalamnya, ya. Baterai kita sambung dengan kabel, ya. Ini nanti ada kabel, kita bisa gunakan isolasi. Untuk kabel yang merah bisa di atas, kemudian kabel yang putih bisa di bawah. Kemudian nanti kita akan sambungkan yang satu itu dengan fitting. Yang satunya nanti akan kita potong untuk saklar. Jadi nanti kita akan potong dengan saklar. Kemudian yang sini nanti langsung ke fitting kembali. Kita yang satu kita putus dengan saklar. Jadi nanti saklar bisa hidup dan mati ketika saklar ini. Jadi kita sambung saklarnya ini, kita sambung. Kemudian fitting kita cek
dulu. Kita coba untuk hidupkan. Dipasang lampu, kita coba hidupkan. Pastikan bisa menyala, ya. Ini nyalanya terang, sangat terang ini jalannya. Kemudian kita masukkan ke bola yang sebelum lampu dimasukkan, fitting kita masukkan, kan? Kemudian kita masukkan lampu. Ya. Kemudian setelah kita masukkan lampu, tutup yang tadi dipotong itu diputar, ditempatkan secara terbalik. Ya, kemudian kita masuk. Rangkaian listrik secara seri sudah selesai. Pembuatan listrik secara paralel. Kita tempatkan tempat baterai yang nanti tempatnya itu akan digunakan untuk dudukan dari baterai itu. Sebetulnya untuk paralel itu kita gunakan 2 lampu nanti, ya. Kita siapkan juga kabel, ya, kabel yang dipotong jadi beberapa bagian. Kita harus gunakan 2 kabel, ya Bu, ya. Ini yang putih untuk yang negatif, kemudian yang merah kita gunakan untuk yang arus positif. Kita nanti akan sambungkan fitting, ya. Yang positif dan negatif. Ya, nantinya juga ada 2. Menyambung kabel, jangan sampai ada kabel yang bersentuhan dengan kabel yang lain yang arusnya beda. Nanti akan menimbulkan istilahnya konsleting. Gambar dari barat. Kita coba untuk memasang baterai. Kita gunakan baterai besar. Oke, kita pastikan dulu bahwa semuanya sudah terhubung dengan baik. Kemudian kita akan mencoba untuk menyalakan 1 lampu. Ya, kita coba dulu apakah artinya arus sudah mengalir dari baterai, ya, baik positif maupun negatif. Kemudian kita coba untuk lampu yang satunya untuk bisa dihidupkan. Oke, artinya semuanya ini bisa masuki arus sehingga lampu bisa menyala. Mungkin bisa dicek bahwa fungsi saklar berjalan dengan baik dengan mematikan dan juga menghidupkan lagi sekali lagi. Yaitu tentang rangkaian listrik secara seri dan paralel. Ya, tolong semangat. Semangat. Di sini kita menggunakan lampu, juga menggunakan listrik, menggunakan peralatan rumah tangga, menggunakan listrik. Dan kali ini kita fokus dulu kepada merangkai rangkaian secara paralel dan merangkai secara seri, ya. Alat-alat yang digunakan untuk merangkai listrik, ya. Misalnya di sini, ya, anak-anak. Ya, di sini ada kabel, ya. Ada kabel yang mana kabel itu nanti kita usahakan untuk 2 warna karena nanti untuk positif dan negatif. Juga baterai. Baterai adalah salah satu contoh sumber listrik. Namanya saklar. Jadi saklar ini kita yang untuk praktek saklar kecil. Kemudian ada juga lampu. Ya, ini lampu juga. Dan masih ada satu lagi yaitu fitting, ya. Fitting itu adalah tempat lampu. Ya, ini ada fitting. Jadi untuk menempatkan lampu harus ada. Untuk membuat desain gambar. Apakah setiap kelompok sudah membuat semua? Sudah. Ya, oke. Kalau sudah, saya akan cek Mas Gunawi. Ya. Ini adalah gambar dari kelompok berapa? Kelompok 4. Iya. Ya, ini Nak Gun menggambar dari baterai, kemudian
kemudian ada kabel, kemudian ada saklar, kemudian lampu 2 ya, untuk rangkaian seri. Kabelnya 2 warna, nah, sehingga nanti bisa membedakan antara yang positif dan negatif. Nah, ini yang paralel menggunakan 1 baterai, 2 lampu, 1 saklar. Ya. Silakan dikeluarkan alat-alat yang sudah disuruh untuk mencari kemarin untuk bisa dipraktekkan. Silakan dikeluarkan dulu alat-alatnya. Untuk bekerja anak-anak nanti Pak Is akan beri waktu yaitu sekitar 15 menit untuk merangkai. Contoh ya, menggunakan listrik ini pada masa lampau ya. Ini baru. Ini menggunakan cas, jadi kalau baterainya habis tinggal cas listrik, jadi tidak perlu. Mas Rodi lupa kelompoknya ya. Nah, kelompok 3 sangat bagus sekali. Jadi kelompok 3 mempunyai rapi, ya, kemudian sesuai dengan desain gambar yang dibuat. Ya, kalau nanti saklar ini menyala, artinya arus listrik berjalan dengan normal. Ya, bisa jadi ada 3 kemungkinan ya nak, yang lainnya perhatikan. 1, mati, itu berarti aliran listrik tidak ada. Ketika dihidupkan, menyala terus. Saklarnya dihidupkan menyala, dimatikan menyala, ini juga terjadi kesalahan. Yang betul adalah kalau dihidupkan menyala, kalau dimatikan mati. Itu yang. Coba yang rangkaian seri dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tepuk tangan. Bagus. Dimatikan. Iya. Ya, berarti untuk rangkaian seri sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang paralel, ya, yang sebentar kita mau lihat cek yang paralel, apakah rangkaian ini sudah benar atau belum? Coba nak dihidupkan yang bawah dulu nak. Kemudian yang satunya. Jadi ini rangkaian seri, rangkaian paralel. Bedanya kalau rangkaian seri itu yang satu dimatikan, semuanya ikut mati. Tetapi kalau rangkaian paralel bagaimana? Coba yang satu dimatikan. Nah, ini masih hidup. Ya, berarti bedanya antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel ini adalah pada desain gambar, pada urutan-urutan di dalam kita membuat rangkaian. Kami dari kelompok 6 tadi lupa membawa saklar, tetapi ini dia punya kreativitas ya dengan menggunakan klip. Ya, ini termasuk. Ya, tidak apa-apa. Yang penting fungsinya yaitu bisa menghubungkan dan mematikan. Tapi perlu dicatat bahwa semua aliran listrik harus ada konduktor dan isol. Kalau ini konduktor semua, nanti dikhawatirkan kalau ada strom gitu kan. Nah, oleh karena itu nanti lain kali ini bisa diganti dengan saklar yang ada konduktor dan isol. Iya kan. Itu anak-anak pertemuan pada pagi hari ini dan terima kasih.